Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Putri dengan NIM 34 2019 021, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup nyamuk guna untuk memenuhi tugas ekologi hewan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Yeti Astiana, Magister Sains. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera atau lalat. Pada nyamuk betina, bagian mulutnya membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia, atau dalam bagian kasus burung atau juga reptil dan amfibi, fungsinya untuk menghisap darah. Berapa hari sih siklus hidup nyamuk berlangsung? Siklus hidup nyamuk itu berawal dari telur sampai menjadi dewasa, biasanya memerlukan waktu selama 8 hingga 14 hari. Namun, waktu siklus dari hidup nyamuk bisa bervariasi dan bergantung dengan sejumlah faktor, yakni faktor suhu, juga kualitas sumber makanan yang dibutuhkan pada tahap larva. Nyamuk mempunyai sebuah proses daur hidup yang cukup sempurna, terbagi dalam 4 bagian tahapan seperti bertelur, menjadi larva, hingga pupa, dan nyamuk dewasa. Setelah hewan nyamuk jantan ini mengawini hewan betina, lalu ia akan mencari sebuah darah yang dipakainya guna menutrisi telur-telurnya tersebut. Perkembangan tahapan ini disebut dengan metamorfosis, yang lebih lanjut dibahas dalam video kali ini. Biasanya dibutuhkannya waktu sekitar 3 hingga 4 hari setelah hewan ini mengisap darah hingga telur itu terbentuk. Berikut adalah fase lengkap dari daur hidup nyamuk, mulai dari menjadi telur sampai menjadi dewasa. Ini adalah siklus hidup pada nyamuk. Siklus hidup pada nyamuk terbagi menjadi 4. Yang pertama itu telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat nyamuk dewasa. Yang pertama itu ada fase telur. Bertelur adalah fase pertama hewan pada nyamuk. Seekor jenis nyamuk betina tersebut bisa bertelur sekitar 100 sampai 399 butir dalam waktu sekali. Proses pembuahannya bergantung dengan spesiesnya. Pada fase ini, inkubasi terjadi dengan sempurna pada musim dingin. Biasanya, para induk akan menemukan lingkungan yang lembab, contohnya pada kubangan air. Hewan ini memakai sensor yang dimilikinya berada di bawah perutnya guna mengukur suhu serta kelembapan yang sesuai. Setelah nyamuk mengerami telurnya sampai menetas, sejumlah nyamuk mempunyai bentuk telur yang kecil serupa dengan debu dan bertebaran pada kolam. Tetapi, terdapat pula nyamuk yang merakit telurnya berdekatan. Dalam fase bertelur ini memerlukan waktu selama 2 hari hingga akhirnya menetas sebagai larva. Dua, fase larva. Larva atau biasa yang disebut juga sebagai jentik nyamuk adalah fase selanjutnya setelah bertelur. Di fase ini, nyamuk biasanya mengganti kulitnya sebanyak 4 kali, yang disebut dengan sebutan intar 1, 2, hingga 3. Pergantian kulit tersebut diikuti sesuai oleh perubahan pada ukuran nyamuk sebelum melakukan fase transisi pupa. Fase inkubasi itu umumnya dapat berjalan sekitar 5-10 hari,
bergantung dengan suhu lingkungan, makanan, serta keberadaan predator lainnya. Larva mempunyai bentuk serta ciri yang berbeda sesuai dengan spesies masing-masing. Yang ketiga, fase pupa. Pada fase ini, adalah fase untuk jeda atau waktu beristirahat nyamuk sebelum dirinya berubah menjadi sebuah nyamuk dewasa. Serupa dengan kepompong pada kupu-kupu. Pada pupa nyamuk pula, ia tidak memerlukan minum atau makan. Lalu, untuk bertahan hidup, akan memunculkan 2 buah antena ke permukaan yang bertujuan sebagai pernapasan. Di fase tersebut, pupa sangat rentan akan mengalami kebocoran. Yang keempat, fase nyamuk dewasa. Setelah terbentuknya organ tubuh dari nyamuk, yakni sayap, kaki, dada, perut, antena, dan belalai yang terbuat sempurna. Jika hewan itu telah siap untuk terbang, biasanya nyamuk dewasa akan berada di permukaan air guna mengeringkan tubuhnya tersebut agar dapat terbang. Pada umumnya, nyamuk jenis jantanlah yang akan keluar terlebih dahulu dari kepompong, lalu disusul oleh betina. Hal itu adalah fase terakhir nyamuk sebelum nyamuk dewasa tersebut kembali bereproduksi dan mengulang proses daur hidupnya. Nyamuk dianggap sebagai hewan serangga yang cukup mematikan. Hal tersebut diakibatkan sebab gigitan nyamuk adalah wabah dari demam berdarah. Demam berdarah adalah salah satu penyakit yang dikarenakan oleh Dengue virus. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang siklus hidup nyamuk. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.